Salah satu faktor kita bisa mendapatkan banyak penonton, banyak subscriber, kita harus punya performa video yang baik ataupun performa video yang bagus. Sayangnya, masih banyak di antara kita yang masih belum paham bagaimana cara meningkatkan performa video ini. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara meningkatkan performa video YouTube. Dan pastinya ini cara yang alami. Nah, tips yang pertama, buatlah thumbnail dan judul yang jelas. Karena mau sebagus apapun konten yang kita buat, mau sebagus apapun kamera yang kita gunakan, kalau yang namanya thumbnail dan judul tadi tidak bisa menarik penasaran penonton, penonton tidak tertarik, sama aja. Mau konten kita muncul di rekomendasi video, mau konten kita muncul di beranda, tetap saja penonton mengabaikan. Kalau penonton mengabaikan, kita tidak mendapatkan penayangan, apalagi subscriber. Nah, di sini yang saya maksud, untuk membuat thumbnail yang jelas, ini banyak ya. Mulai dari jelas tulisannya, ya kan, jelas wajahnya kalau menggunakan wajah, ya kan. Kemudian jelas fontnya, jenis huruf yang kita gunakan. Karena selama ini saya udah banyak banget koreksi channel di kelas YouTube saya, karena kan kebetulan saya sudah ada kelas YouTube ya. Kelas YouTube saya itu memang khusus untuk konsultasi masalah koreksi channelnya. Dan saya banyak banget menemukan thumbnail dari peserta kelas saya itu memang masih kurang maksimal. Kenapa saya bilang masih kurang maksimal? Karena di thumbnailnya itu udahlah tulisannya kecil-kecil banget gitu ya. Belum lagi tulisan yang kecil, kadang ada tulisan yang mereng ke kanan, tulisan yang mereng ke kiri, belum lagi tulisan yang setengah bulan, setengah lingkaran begitu ya kan. Jadi itu akan mengganggu penonton ya. Penonton kurang tertarik dengan thumbnail yang seperti itu. Ada juga nih thumbnail yang tulisannya itu udah besar, udah jelas. Ya kan? Nggak terlalu ramai nih, tetapi justru menutupi produk utama yang bakal kita tonjolkan. Maksudnya begini, misal nih kita buat konten mukbang durian gitu kan. Nah, mukbang durian berarti yang kita jual di thumbnail ataupun yang kita tonjolkan di thumbnail itu gambar duriannya kan. Justru gambar durian ini yang ditutup dengan tulisan. Nah, itu masih kurang maksimal gitu. Jadi, dalam kita membuat thumbnail, usahakan apa nih yang mau kita jual, apa nih yang mau kita tonjolkan. Kalau wajah, ya buatlah ekspresi. Kalau tulisan, ya buatlah tulisan yang penasaran, tidak terlalu ramai, apalagi kecil-kecil. Karena kalau kecil-kecil itu nggak kelihatan, di HP itu semakin kecil. Jadi kalau kita membuat thumbnail dengan banyak tulisan kecil-kecil, belum lagi judul kita yang sampai 3 bagian gitu kan, terlalu panjang. Dalam waktu 5 detik, penonton melihat thumbnail dan judul kita, bisa dipastikan penonton bingung. Apa maksud dari video ini? Apa maksud dari thumbnail dan judulnya? Tapi kalau judulnya singkat, padat, jelas, thumbnailnya juga jelas, dalam waktu 5 detik penonton ketika menggeser di beranda, mereka udah paham. Oh, ini konten mukbang durian di kampung misalkan gitu. Jadi dengan semakin cepat penonton paham antara thumbnail dan judul kita, disitulah peluang kita mendapatkan penayangan. Dan itu nanti urusannya kalau orang udah menekan thumbnail, urusannya sama performa video. Seberapa bagus performa video kita ketika penonton itu menekan ataupun menonton video kita. Kalau semakin bagus, maka akan bagus performanya dan disitulah peluang viewers secara alami akan masuk di video kita. Selanjutnya tips yang kedua, tetaplah upload video dan perbaiki konten. Kalau masalah upload video ini tergantung dari teman-teman ya, tergantung dari kesibukan kita masing-masing. Intinya kalau kita bisa semakin sering upload video, maka itu akan semakin bagus. Sayangnya ada hal lain yang sering diabaikan sama YouTuber pemula. Apa itu? Ya, perbaiki konten. Nah, banyak nih di antara teman-teman justru setiap hari upload tanpa memperbaiki kontennya. Kenapa? Karena semakin banyak kita upload, kalau kontennya begitu-begitu aja, ya berarti kita mengulang kesalahan yang sama. Nah, harusnya kita lebih fokus untuk perbaiki konten. Bagaimana perbaiki konten? Ya, kita lihat punya orang lain yang masih satu tema dengan kita. Lihat gaya editnya gimana. Ya, terus gimana cara dia ngambil syutingnya gimana. Kita tiru. Nah, jadi seiringnya waktu kita sambil belajar, sambil perbaiki konten. Karena kalau konten ini udah kita upload ke YouTube, itu udah nggak bisa kita edit lagi secara maksimal. Ya kan? Kalau judul sama thumbnail yang salah, kapanpun masih bisa kita edit. Kalau udah isi konten kita yang salah, misalkan bertele-tele misalkan gitu, ataupun di depannya itu udah intro kepanjangan, nggak bisa. Udah susah ke depannya. Dan tanpa kita sadar, justru itu yang kita upload secara terus-menerus. Jadi kita mengulang kesalahan yang sama. Jadi saran saya, lebih fokuskan untuk perbaiki konten. Dan saran saya yang lain, dalam teman-teman mendapatkan penonton ataupun mendapatkan subscriber, ya jangan menggunakan cara-cara misalkan for show, saling subscribe, saling kunjung, gotong royong, apapun itulah namanya. Kenapa? Karena itu dalam jangka panjang itu tidak membantu untuk channel kita berkembang. Kenapa? Karena
Subscriber yang kita dapatkan selama ini adalah subscriber yang kita undang ataupun kita paksa untuk menonton video kita. Penayangan memang dapat, nyari 100, 200 itu dapat. Tetapi tanpa kita sadar, biasanya nih setelah monetisasi, kita udah nggak saling kunjung lagi kan, kita udah nggak saling support lagi karena capek, buang-buang waktu gitu kan. Alhasil apa yang kita dapatkan? Setelah monetisasi, viewers kita langsung jeblok. Kembali seperti awal lagi. Kenapa kembali seperti awal lagi? Karena cara kita mendapatkan penonton ataupun subscriber sebelum monetisasi dengan cara-cara yang support tadi, saling subscribe tadi. Sehingga kalau kita tidak aktif lagi, ya itulah jadinya. Jadinya penonton kita nggak rame setelah monetisasi. Terus kalau kita lanjutkan saling kunjungnya, bisa dipastikan kita buang-buang waktu. Waktu kita habis tersita hanya mengerjakan saling kunjung, support. Mungkin teman-teman udah ngerasain lah ya. Tanpa teman-teman sadar, sebenarnya waktu tadi bisa digunakan untuk memperbaiki konten, untuk belajar lagi tentang YouTube. Lebih bermanfaat kalau kita belajar dan belajar. Dengan kita memperbaiki konten berarti kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Alhasil bakal berpeluang mendapatkan penonton alami. Kalau penontonnya sudah alami, maka setelah kita monetisasi, peluang kita lebih besar lagi. Kita nggak perlu capek-capek lagi saling kunjung ya kan. Memang nggak pernah kita saling kunjung gitu kan. Penonton akan datang dengan sendirinya. Nah, kalau memang sebelum monetisasi kita stabil nih, ya dapat penonton alami 100, 150 misalkan. Setelah monetisasi juga masih bisa stabil. Karena memang penontonnya alami sebelum monetisasinya. Nah, itu penting banget untuk teman-teman. Jadi, lebih difokuskan untuk perbaiki isi kontennya. Saya fokus perbaiki konten. Bahkan hari ini teman-teman bisa lihat, saya berusaha tidak di dalam studio aja. Ini saya backgroundnya udah beda lagi. Itu adalah salah satu usaha saya untuk memperbaiki konten. Biar teman-teman tidak jenuh, teman-teman tidak bosan gitu. Jadi kembali lagi, fokus untuk perbaiki konten. Dan yang terakhir, ini tips yang paling penting nih ya. Maksimalkan di 30 detik pertama. Kenapa saya bilang maksimalkan video kita di 30 detik pertama? Karena di 30 detik pertama, YouTube akan mengambil sinyal seberapa bagus performa video kita di 30 detik pertama. Apakah 30 detik pertama penonton kabur, skip, ya? Apakah 30 detik pertama penonton masih bertahan? Bahkan sekarang YouTube udah belak-belakan masalah datanya. Kita bisa lihat data retensi penonton kita di 30 detik pertama. Di bagian analitik itu ada namanya intro. Intro di sini yang dimaksud sama YouTube ini adalah 30 detik pertama konten kita. Apa yang terjadi nih di 30 detik pertama? Di sebelah kanannya itu ada persentase. Semakin tinggi persennya, maka itu semakin bagus. Dalam arti lain, penonton kita itu bertahan di 30 detik pertama. Coba nanti teman-teman cek lagi, kalau di sebelah kanannya persentasenya mungkin baru dapat 20%, 40%, artinya hanya 40% penonton yang bertahan di 30 detik pertama. Bayangin nih, baru 30 detik pertama, cuma 40% yang bertahan. Berarti selebihnya skip, selebihnya kabur. Ya gimana performa videonya mau bagus? Jangankan nonton sampai ke belakang, 30 detik pertama aja konten kita sudah terjadi kesalahan. Banyak penonton yang skip, banyak penonton yang kabur. Makanya data ini sangat penting banget. Kita bisa cek persentasenya berapa. Makin besar persennya itu semakin bagus. Coba deh teman-teman perhatikan video-video orang 30 detik pertama itu greget banget kan, menarik gitu. Jadi kalau menarik di 30 detik pertamanya, itu kemungkinan penontonnya bakal bertahan sampai ke belakang. Tanpa teman-teman sadar, teman-teman sudah berada loh di akhir video saya. Terima kasih sudah menonton.